Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada absen di Syakat? Ya. Ya, sudah Pak. Oke, kita mulai. Sudah Pak. Kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis jaringan komputer ya. Ada jaringan LAN, ya. Kemudian ada jaringan MAN, WAN, internet. Ya. LAN, local area network. MAN, metropolitan area network. Wide area network, dan internet atau jaringan tanpa kabel atau wireless LAN. Kemarin kita sudah singgung ya. LAN itu contohnya ada di sebuah gedung atau dua gedung yang jarak tidak jauh ya. Metropolitan, satu kota atau satu provinsi. Ya. Kemudian WAN, wide area network, jaringan yang lebih luas. Kalau internet jaringannya global, hampir seluruh dunia. Nah, kemudian kita hari ini masuk ke topologi jaringan. Ya. Topologi adalah suatu cara untuk menghubungkan jaringan komputer. Nah, jadi jaringan komputer itu disusun seperti apa nanti bentuknya. Nanti di sini ada topologi bus, ya, topologi cincin, kemudian topologi star atau bintang, topologi pohon, kemudian ada juga topologi mesh. Ya. Kita mulai dari topologi bus. Topologi bus atau sering juga disebut sebagai topologi backbone, ya, di mana ada sebuah kabel koaksial yang dibentang, kemudian beberapa komputer atau PC dihubungkan pada kabel tersebut. Gambarnya ada di bawahnya sini, kalau Anda perhatikan di sini ya. Ada satu kabel dibentangkan, kemudian node-nya untuk membentuk klien. Ya. Kalau Anda lihat jaringan seperti itu, ada satu kabel, ada kliennya, ya. Itu pasti ada beberapa keuntungan dan kerugian. Nah, lebih detailnya ya di sini. Ya. Satu kabel dibentangkan, kemudian kabel kecil-kecil untuk kliennya. Ya. Di sini disinggung sinyal ke segala arah. Jadi sinyalnya ke semua arah. Sehingga sering terjadi bentrok data. Kalau kalian, Mas, Mbak, sedang naik sepeda motor, ya kan? Contohnya, kalau Anda melawan arus, ya kan? Yang terjadi apa? Yang terjadi ya akan saling bertabrakan, akan saling bentrok, bertumbukan. Sama juga yang ada di jaringan bus di sini. Sinyalnya ke segala arah, sering mengakibatkan bentrok data. Nah, nih. Tapi ada kelebihannya. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah hemat kabel. Ya. Hemat kabel, jelas. Ya, kabelnya irit. Kalau kabelnya irit berarti ya biayanya murah. Ya. Biayanya murah. Kemudian layout kabel sederhana. Tata letaknya juga sederhana layoutnya. Nah, jadi tata letaknya sederhana. Itu dari topologi bus tadi. Kemudian mudah untuk dikembangkan.
Selain keuntungan atau kelebihan juga ada kerugian. Kerugiannya apa saja? Kerugiannya adalah deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. Jadi jika ada kesalahan atau kerusakan, ya, itu sulit untuk mendeteksinya. Ya, ada beberapa PC yang rusak sebelah mana. Ya, kita harus ngecek satu-satu. Kemudian terjadi kepadatan lalu lintas. Nah, lalu lintasnya padat. Karena cuman searah tadi. Dan sinyalnya ke segala arah. Sering terjadi tabrakan tadi. Kemudian bila salah satu klien rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi. Ini kalau Anda perhatikan tadi ya, gambarnya di sini. Nih. Kalau Anda lihat di sini, kalau ada salah satu kabel yang rusak, ya maka tidak akan berfungsi. Contoh paling gampang kalau Anda membayangkan di rumah Anda. Ya kan? Rumah Anda itu kan, itu pasti ada instalasi listriknya. Coba mbok konslet ke salah satu, mungkin di kamar kamu, kamar orang tua kamu, mbok konslet ke satu aja. Nanti pasti semua jaringan listrik di rumah kamu akan mati, ya kan? Ya. Jadi itu contoh dari topologi bus. Kemudian diperlukan repeater atau penguat sinyal untuk jarak jauh. Jadi butuh penguat sinyal jika jaraknya jauh. Itu ada keuntungan dan kerugian dari topologi bus. Kemudian selain topologi bus, ada juga topologi ring atau topologi cincin. Topologi ring di sini biasanya disebut sebagai topologi cincin. Ya. Kenapa? Karena bentuknya yang melingkar, ya kan? Bentuknya yang melingkar di diri Anda. Cewek-cewek biasanya pakai cincin. Ada enggak cincin yang bentuknya kotak? Ya, saya kira ya jarang sekali ya. Kemudian semua komputer dalam jaringan akan dihubungkan pada sebuah cincin. Cincin ini hampir sama fungsinya dengan konsentrator. Konsentrator pada topologi star. Yang menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Gambarnya seperti ini. Nah, jadi topologi ring atau topologi cincin. Nah, ini di sini ada server, ada kliennya, server ya kan. Sinyalnya searah atau berputar, gini terus sinyalnya ya. Berputar seperti jarum jam. Keuntungannya adalah hemat kabel. Kerugiannya peka kesalahan dan pengembangan jaringan lebih kaku. Bapak, kenapa kok pengembangan jaringan lebih kaku? Coba Anda perhatikan di gambar di sini kan. Ini semua kabel sudah saling terhubung dengan rapi, dengan baik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 yang menggunakan. Nah kemudian suatu ketika, wah saya membutuhkan satu PC lagi ini. Ya, membutuhkan satu PC lagi. Nah kita harus berpikir ulang, mau ditaruh di mana kalau sudah kayak gini. Ya, sudah tertata rapi kayak gini. Sudah melingkar kayak gini. Ya, bagaimana? Ya susah. Sama juga dengan Anda. Kalau Anda pakai cincin, kalau Anda, nih mohon maaf ya, kalau Anda misalkan tambah gemuk, itu pasti cincinnya akan sesak itu kan ya, sesak ya. Jadi kalau mau nambah ya beli cincin lagi gitu kan. Sama juga di sini, kalau mau nambah ya berarti beli kabelnya lagi. Nah, itu adalah analogi di dalam kehidupan kita. Khususnya adalah yang pakai cincin itu biasanya cewek ya.
Mbaknya ini kalau pakai cincin, kalau misalkan sudah tambah gemuk, ya cincinnya biasanya ganti. Ya, ganti yang lebih besar. Masa ya cincin Anda mau disambung? Kan tidak mungkin ya. Nah, jadi tidak mungkin. Masa ya cincin emas mau disambung? Nggak bisa ya. Kemudian ada topologi star atau topologi bintang. Ya. Disebut star atau bintang karena bentuknya ya kayak bintang kayak gini. Bentuknya hampir sama dengan bintang. Kemudian di sini ada hub-nya. Nih, kotak tengah di sini adalah hub. Hub disebut sebagai konsentrator, sebagai pusat. Ya, pusat dari jaringan namanya konsentrator. Bisa berupa hub atau bisa berupa switch. Ya. Di mana semua komputer dalam jaringan dihubungkan dengan konsentrator. Jadi semuanya di sini terhubung dengan ini. Ya, konsentrator di situ. Nah, gambarnya seperti ini ya. Sinyalnya itu dari ke pusat. Jadi melalui pusat dulu, melalui konsentrator dulu, melalui sini dulu semuanya ya, melalui sini semua. Nah, ini merupakan topologi star atau topologi bintang ya. Kemudian kalau Anda perhatikan di sini ya, melihat situasi yang kayak gini, itu kira-kira keuntungannya apa ya, Mbak Yusika? Tahu ya, Pak. Nggak tahu ya, Pak. Gimana? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Lainnya, Iya. Mbak Hilda? Gimana Pak tadi, Pak? Ini keuntungannya apa kalau kayak gini keuntungannya? Keuntungannya. Nggak tahu, Pak. Mungkin bisa nyambung ke semuanya gitu. Nah, mungkin bisa nyambung semuanya. Oke. Nah, keuntungannya di sini yang paling gampang adalah kalau ada penambahan PC lebih mudah. Ya. Kalau ada penambahan lebih mudah ya. Di sini perhatikan keuntungannya ya. Nih. Keuntungannya fleksibel ya. Fleksibel. Kemudian pemasangan atau perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. Jadi kalau mau ditambah, mau dikurangi ya tinggal nyopot jaringan di sini. Ya. Ini biasanya menggunakan RJ45. Kabelnya biasanya UTP ya. UTP atau STP. Ya, kabel UTP itu kabel yang di dalamnya ada 8 kabel. Jadi, di dalam kabel ada 8 kabel. Kayak apa sih Pak ya nanti ya. Ini kalau kita sudah lakukan praktek ya, itu saya jelaskan lebih jelas ya. Jadi kalau mau menambah atau merubah atau mengurangi itu sangat mudah, tidak mengganggu bagian yang lain. Kemudian kontrolnya terpusat di hub atau switch-nya tadi ya. Kemudian kemudahan mendeteksi dan mengisolasi kesalahan atau kerusakan. Jadi lebih mudah mendeteksinya. Nah, kemudian kemudahan pengelolaan jaringan. Nah, ini keuntungan dari topologi bintang tadi. Selain keuntungan atau kelebihan, juga ada apa? Kerugian. Ya. Yang jelas ya biayanya agak mahal ya di sini ya. Boros kabel ya. Boros kabel. Kemudian perlu penanganan khusus ya untuk ngatur
lalu lintas jaringannya. Kemudian hub-nya itu menjadi elemen yang sangat kritis. Kenapa hub atau switch di sini menjadi elemen yang sangat kritis? Karena jika hub atau switch-nya itu sudah rusak atau usang atau tidak bisa digunakan, ya, maka seluruh komunikasi data di dalam jaringan menjadi terganggu, ngadat, bisa jadi down. Ya. Jadi hub-nya di sini adalah menjadi elemen yang sangat kritis untuk semua jaringan. Kalau salah satu rusak, tidak masalah. Tapi kalau sudah hub atau switch-nya yang rusak, ya udah, itu jadi suatu masalah. Ya. Kemudian ada topologi pohon atau topologi tree. Kalau Anda lihat gambarnya di sini ya, pohon, bentuknya kayak pohon sini ya, menjulang ini ya, tinggi, ada ranting, ada dahannya ya. Ini sama juga yang ada di pohon. Ini merupakan pengembangan atau generalisasi dari topologi bus. Media transmisi merupakan satu kabel yang bercabang namun loop tidak tertutup. Ya. Jadi ada satu kabel di sini ya, kemudian nyabang, ya. Kabelnya dicabang-cabang, tapi loop-nya tidak tertutup. Loop itu apa sih? Nah, loop itu adalah penambahan, ya. Penambahan atau pengurangan. Kalau di dalam pemrograman biasanya adalah diulang itu namanya loop. Tapi kalau di dalam jaringan itu bisa diartikan sebagai ditambah penambahan jaringan. Ya. Jadi loop-nya tidak tertutup atau loop-nya terbuka. Jadi penambahannya bisa dilakukan tanpa mengganggu yang lainnya. Nah. Kemudian ada topologi mesh. Sebelum kita masuk ke topologi mesh, kita singgung dulu di sini coba kelebihannya sama kekurangannya. Kelebihannya jelas ya. Kelebihannya kalau di sini ya juga lebih fleksibel. Penambahan dan pengurangan klien itu mudah. Kalau mau melakukan pengecekan kesalahan juga akan mudah. Kurangannya ya sama kayak topologi bintang tadi ya. Boros kabel, mahal ya. Ya. Tapi di sini hub-nya tidak cuma satu, hub-nya terbagi beberapa hub. Jadi kalau hub-nya ini rusak satu, ya ini tidak ada masalah. Yang di sini sama di sini tidak akan terjadi masalah. Tapi yang masalah apa? Yang masalah kalau kabel ini nanti rusak. Ya. Kalau kabel ini nanti rusak, ya udah semuanya nanti akan rusak, tidak bisa digunakan. Karena di sini adalah pengembangan dari topologi bus. Ya. Itu ada topologi pohon. Selanjutnya ada topologi mesh. Kalau Anda perhatikan di sini gambarnya, ya kan, gambarnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini saling terhubung. 1 ke ini, 2, 1 ke 4, ya, 1 ke 7, ya, 2 ke 3, 2. Nah, ini jadi saling terhubung kabelnya. Ya, kalau Anda lihat di sini kayak benang ruwet ya. Karena topologi mesh ini adalah topologi yang tidak memiliki aturan dan dalam koneksinya. Jadi aturannya tidak ada atau dipasang. Coba, kan tadi ada topologi yang sudah dijelaskan. Kenapa kok topologi mesh di sini tidak ada aturannya? Kenapa? Ya karena ini biasanya perencanaan awal yang kurang baik. Ya. Jadi perencanaan awalnya itu kurang baik ketika mau membangun suatu jaringan. Ya. Wah, nanti di sini coba kita pasang jaringan misalkan 4 aja lah. Cukup 4 itu nanti, oke kita pasang 4. Suatu ketika, jarak berapa hari, 10 hari misalkan, wah ada penambahan lagi 1.
Ya udah bingung kan? Dipasang aja sesukanya. Jadi tidak memiliki aturan. Ya. Karena tidak teratur, maka kegagalan komunikasi menjadi sulit untuk dideteksi. Dan ada kemungkinan boros dalam pemakaian media transmisi atau kabelnya itu tadi. Ya. Jadi itu ya, adalah topologi yang ada. Ya. Ada topologi bus, ada topologi cincin, bintang, pohon, emas. Itu adalah beberapa contoh dari topologi jaringan komputer. Ya. Selanjutnya ada topologi P2P network atau peer-to-peer network. Ya, jadi ini adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa PC, itu biasanya tidak lebih dari 10. Di mana dengan menggunakan 1 atau 2 printer. Dalam sistem jaringan ini yang diutamakan adalah penggunaan programnya, data, dan printer secara bersama-sama. Nah, itu adalah jaringan peer-to-peer. Untuk manfaat jaringan komputer itu sudah saya singgung di awal dulu ya. Manfaatnya ada dipakai bersama-sama, tingkat reliabilitas tinggi, menghemat biaya. Ya. Itu adalah manfaat dari jaringan komputer. Nah, kemudian ada komponen-komponen di dalam jaringan. Nah, PC itu ada PC server dan PC client. Nah, kemudian ada NIC atau Network Interface Card. Ya. Kemudian ada hub atau switch, ada kabel. Kemudian yang jelas adalah ada sistem operasinya. Ya. Contoh kabel dari UTP yang saya singgung tadi ya, kabel UTP itu ada kabel yang di dalamnya ada 8 kabel lagi. Ya. Jadi dalam satu balutan itu ada 8 kabel. Di sini nanti ada beberapa warna ya. Ada hijau, biru, oranye, coklat ya. Kemudian ada hijau putih, biru putih, oranye putih, coklat putih. Nah, itu nanti ada genap 8. Ya. Kabel UTP itu kepanjangan dari Unshielded Twist Pair. Kalau STP, shielded twist pair. Unshielded itu tanpa pelindung. STP itu dengan pelindung. Pelindungnya itu biasanya berupa kawat plastik yang ada di dalamnya. Nah, ini nanti kita juga menggunakan ini ya, kabel kayak gini nanti. Kalau kita mau praktek jaringan. Ya, nanti kita coba. Nyobanya kapan, Pak? Ya kalau tak suruh nyoba di rumah ya yang jelas ya Anda tidak punya alatnya. Ya, tidak punya alat untuk mengcryptingnya, tidak punya alat untuk mengeceknya. Ya. Jadi nanti kita coba kalau situasi dan kondisi sudah memungkinkan. Nanti saya akan datang ke kampus, Anda pun datang ke kampus, kita nanti coba bareng-bareng. Ya. Itu tentang kabel. Selain kabel UTP juga ada kabel BNC. Kabel BNC ini juga Anda pasti sering lihat. Kalau Anda masih punya TV tabung, itu di belakangnya ada antena jabut itu kabelnya sama dengan kabel BNC. Ya, kabelnya kayak gini kabelnya. Atau paling gampang kabel BNC ini adalah kabel koaksial. Ya, ini kabel BNC-nya gini nih loh, kabel koaksial. Ya, bentuknya kayak gitu. Ya. Kemudian ada kabel FO atau fiber optik, ini mahal ya.
Kemudian ada jaringan wireless atau radial dan infrared. Ya. Saya kira itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, monggo. Ya. Halo, silakan, ada yang ditanyakan enggak? Belum, Pak. Belum. Belum. Oke. Kalau belum, saya akhiri dulu ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.